Selamat siang Bapak. Di sini saya ingin menanyakan apakah selama Bapak memimpin di sekolah ini mengalami dilema etika? Iya, pasti. Setiap ketika kita mau mengambil keputusan itu ada saat-saat tertentu ketika kita dihadapkan pada pilihan yang benar dan benar. Dan di situ kita mengalami yang disebut dilema etika. Bisa kasihkan salah satu contohnya? Iya, dilema etika itu terjadi ketika ada dua hal pilihan yang itu adalah benar menurut kebajikan umum, menurut nilai-nilai universal. Misalnya, satu sisi kita menetapkan aturan bahwa setiap anak yang tidak memakai seragam itu berarti melanggar aturan, kemudian ada sanksi tertentu. Tapi ada anak yang tidak memakai seragam dengan alasan misalnya seragamnya itu robek atau rusak dan sebagainya. Dan di situ kita dihadapkan antara menghukum atau memberi sanksi karena melanggar aturan. Di sisi lain kita dihadapkan pada rasa kasihan, kepedulian karena ada hal-hal khusus yaitu rusaknya seragam tersebut atau hilangnya atau robeknya dan sebagainya yang tidak layak dipakai. Dan di situ kita mengalami dilema etika dan tidak bisa menentukan hanya berdasarkan aturan, tapi ada kepedulian yang kita depankan. Bapak selanjutnya ini di sini ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan muram? Jelas, kalau dilema etika berarti kan benar versus benar. Ya. Artinya ada dua pilihan yang sulit karena sama-sama benarnya. Seperti yang saya contohkan antara kita terlalu kaku menerapkan aturan ataukah ada rasa kasihan terhadap situasi tertentu. Tetapi kalau bujukan moral itu kan benar versus salah, itu sebenarnya salah tetapi seolah-olah benar. Dan ini bisa kita lihat dari nilai-nilai universal yang ada, misalnya apakah itu berkaitan dengan tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Jadi jelas antara benar versus benar ataukah benar versus salah, antara dilema etika dan bujukan moral. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika sama-sama benar berarti ini dilema etika. Iya. Ketika dilema etika ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan dalam pengambilan keputusan. Satu, kita bisa menggunakan prinsip melihat hasil akhirnya, end based thinking. Jadi hasil akhirnya kira-kira apa? Tujuannya itu endingnya bagaimana? Atau bisa juga kita berbasis aturan yang ada. Nah, aturannya kita baca lagi, kita lihat lagi, kita cermati lagi, atau berdasarkan kepedulian. Nah, dari prinsip-prinsip itu kita kemudian mencermati permasalahannya, terus kita uji, kita verifikasi, kita teliti sampai kemudian membuat keputusan dan kita refleksikan lagi. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Ya. Kalau pengambilan keputusan ada tiga hal utama yang saya jadikan acuan. Yang pertama, apakah itu berpihak pada murid? Karena yang pertama kita lihat yang namanya pendidikan itu kan orientasinya ke murid ya. Yang kedua adalah mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama tentang kejujuran, tanggung jawab, kepedulian dan sebagainya. Dan apakah keputusan tersebut bisa kita pertanggungjawabkan? Nah, pertanggungjawabkan ini ya kita lihat secara legalitasnya, secara kode etiknya, atau mungkin ya kita lihat secara di lingkungan kita nanti benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi intinya kita harus menekankan pada prinsip berpihak pada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan juga bisa kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif untuk mengambil kasus dilema etika ya, pertama adalah secara legalitas kita harus tahu dulu ya aturannya secara hukum bagaimana. Nah, itu juga kita harus berdasarkan aturan yang jelas. Yang kedua juga kita lihat
terkait dengan fakta-fakta yang relevan, apa saja yang ada terkait dengan masalah tersebut. Terus siapa saja yang terlibat di situ. Terus kemudian juga ketika kita membuat keputusan, kita yakinkan bahwa ini bukan rujukan moral, ini adalah dialektika yang benar versus benar. Nah, berdasarkan itu nanti kita lihat konteks masalahnya dan kita putuskan dan kita refleksikan dengan mengacu pada pihak wadah murid mengandung nilai kebaikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal-hal yang menjadi tantangan saat itu yang namanya dilema itu kan kita juga ada semacam apa ya, ketidak nyamanan ketika itu dihadapkan benar sama benar. Kita harus memilih antara milih kita harus terlalu kaku dengan aturan ataukah kasihan, kesetiaan ataukah tanggung jawab dan sebagainya. Itu ada, pertama adalah tantangannya kita memanage hati dan pikiran kita antara memilih dua hal yang benar itu. Terus yang kedua adalah bagaimana menjelaskan aturan itu ke hal-hal orang-orang yang terkait biar mereka sama-sama mengerti dan keputusan kita didasari oleh pertimbangan yang kuat untuk kebaikan bersama dengan tadi berpikir berbasis hasil akhir ataukah berpikir berbasis rasa kepedulian ataukah berbasis aturan. Jadi itu tantangannya adalah meyakinkan ini keputusan terbaik dan ada istilahnya ya konflik batin kita juga untuk mana yang terbaik. Ya. Akhirnya di sini apakah Bapak memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau apakah punya jadwal atau langsung itu kita lihat konteks masalahnya juga. Kalau masalah itu memang harus segera cepat kita tangani, ya langsung di saat itu juga. Tetapi ketika itu masalah tidak mendadak, tidak harus saat itu juga, kita buat prosedur yang lebih tepat, yang lebih teliti. Misalnya tadi melihat nilai yang bertentangan itu apa. Dilema etika kan benar sama benar, berarti nilai-nilai apa yang bertentangan. Terus siapa saja yang terlibat, fakta-faktanya apa. Terus kemudian kita kumpulkan, kita analisis, kita pikirkan berdasarkan prinsip-prinsip tadi dan kita putuskan. Tentu saja tetap kita refleksikan. Jadi ada saatnya kita menjadwalkan sesuai prosedur untuk lebih kehati-hatian, tapi ada saat bahwa masalah itu juga harus langsung ketika itu harus kita selesaikan sekarang juga sesuai dengan konteks masalah tersebut. Sesuai dengan konteksnya. Iya. Artinya di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang pasti ada yang namanya manusia, kita berinteraksi ya. Satu adalah tim kita di sekolah, pasti saya mintai pertimbangan ketika itu memutuskan benar-benar yang terbaik bagi kita apa. Tim kita di sekolah saya mintai pertimbangan. Yang kedua bisa juga ke pengawas sebagai kepanjangan tangan dari dinas pendidikan yang ada di sekolah, kita konsultasikan juga. Bisa juga langsung ke dinas pendidikan juga bagaimana menentukan yang terbaik ketika dihadapkan pada dilema etika. Itu kalau orang. Tetapi kalau faktor-faktor apa, ya itu kita harus mencermati seperti tadi ada semacam tes atau uji yang kita terapkan. Ini kalau saya melangkah seperti ini secara aturan legal formalnya bagaimana? Secara kode etiknya, aturan-aturan yang melindungi apa saja? Terus secara dampaknya, secara efeknya ke lingkungan kita bagaimana? Itu juga faktor-faktor yang kita pikirkan dalam mengambil keputusan ketika kasus dilema etika. Di sini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan di dilema etika? Iya, pembelajaran yang bisa dipetik ya. Okay. Hidup itu memang pilihan, dan ketika kita memutuskan itu pasti, khususnya ketika dilema etika sebenarnya itu pilihan yang benar, karena sama-sama benar ya. Hanya saja kita harus jeli mana yang terbaik itu. Jadi pembelajarannya adalah satu, bahwa
apapun yang terjadi, bagaimanapun masalahnya, kita harus siap untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan itu juga harus dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan. Salah satunya tadi disebutkan adalah prinsipnya, bagaimana itu benar-benar berpihak pada murid, bagaimana itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana itu mengandung nilai-nilai kebaikan. Di samping itu juga kita harus berpikir keputusan yang kita ambil ini orientasinya apa? Apakah berorientasi ke hasil akhirnya? Apakah ini didasarkan rasa kepedulian? Apakah ini dia berdasarkan rasa aturan? Itu juga harus kita ketahui, tidak asal ambil keputusan saja. Dan ketika mengambil keputusan melibatkan tentu saja banyak pihak dan itu berdampak pada banyak orang, itu juga harus kita cermati yang terkait fakta-fakta masalah yang ada sampai pada dampak dan refleksi dari keputusan tersebut. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Itu karena dilematika itu benar versus benar, Iya. jadi tidak ada yang salah. Pak. Tidak ada yang salah. Iya. Terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya. iya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Afif. Di sini saya akan bertanya tentang dilema etika. Ya, di mana selama memimpin di situ pasti banyak sekali dilema etika yang pernah Bapak alami. Dan saya ingin menanyakan salah satu saja dilema etika yang pernah Bapak alami. Nah itu. Terima kasih Pak Afif. Salah satu dilema dalam saya menjabat di sini atau memimpin sekolah ini, yang pertama tentang penegakan kedisiplinan, di mana sekolah pastinya harus menegakkan kedisiplinan kepada peserta didik. Namun dari kedisiplinan itu terkadang kita juga ada faktor penghambatnya, yaitu tentang pelaksanaan kedisiplinan itu hanya sebatas di lingkungan sekolah, akan tetapi tidak bisa diterapkan pada lingkungan di luar sekolah karena ada beberapa faktor. Yang pertama faktor lingkungan, yang nomor dua juga pola asuh orang tua, sehingga kami di sekolah itu kesannya bagi anak-anak kedisiplinan itu hal yang menakutkan, padahal kedisiplinan itu akan berimbas pada kehidupan mereka setelah di sekolah. Jadi selanjutnya di sini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, itu. Yang pertama tentang kedisiplinan dalam hal kerapian. Ini kan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Saya berharap di sekolah ini kegiatan seperti itu bisa berjalan dengan lancar. Namun kenyataannya kedisiplinan itu hanya sebatas di lingkungan sekolah saja. Di rumah mereka tidak bisa menerapkan kedisiplinan tentang hal kerapian. Padahal ini hal yang sangat penting bagi moral anak-anak. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, saya tentunya akan berkoordinasi dengan stakeholder sekolah untuk penanganan kedisiplinan. Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Yang nomor dua, saya berkoordinasi dengan guru-guru yang konseling tentang penanganan kedisiplinan yang ada di lingkungan sekolah, sehingga dari kedua belah pihak tersebut akan bisa memberikan keputusan-keputusan yang positif tentang berjalannya kedisiplinan di sekolah ini. Nantinya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kami pastinya membuat SOP, standar operasional prosedur tentang kedisiplinan yang ada di sekolah ini. Mulai dari hal yang kecil, mungkin ada beberapa pengarahan-pengarahan kepada peserta didik. Kalau itu kedisiplinan tidak bisa dijalankan dengan baik, maka ada sifatnya teguran secara lisan. Mungkin nantinya akan diberikan sanksi-sanksi yang memiliki muatan-muatan pendidikan. Kita mengajarkan seperti itu. Untuk berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, ini sangat menarik sekali Pak Afif. Dari kasus ini tentang kedisiplinan, kita membuat sebuah aturan. Aturan itu kita adakan pemantauan, apakah siswa kita sudah melaksanakan dengan baik atau belum. Kalau belum, kita adakan evaluasi dan kita sedikit memberikan pengarahan dan akhirnya memanggil orang tua untuk mengadakan sharing bagaimana membuat peserta didiknya ini bisa
bekerja sama atau menerapkan tentang kedisiplinan di sekolah ini, baik di sekolah maupun di luar. Kita kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dengan etika? Iya, banyak sekali Pak Afif. Yang pertama, kurangnya wawasan siswa mengenai pentingnya kedisiplinan, terus pola asuh orang tua yang cuek, mungkin orang tua tidak memperhatikan pola-pola kehidupan anaknya, sehingga kita juga merasa kesulitan. Tantangannya di situ, kita memahamkan orang tua juga terkadang kita kesulitan karena objek utamanya adalah siswa, sedangkan orang tua yang seharusnya ikut membantu tentang kedisiplinan ini justru mereka ada yang tidak tahu atau mungkin ada kesibukan yang lain, sehingga itu menjadi tantangan kami untuk menertibkan atau menerapkan disiplin di sekolah ini. Tapi kita berusaha agar sekolah ini bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa tertib, sembari nanti kita mengevaluasi berjalannya waktu. Baik Bapak, selanjutnya di sini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Di mana di sini apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Menurut saya, untuk menegakkan kedisiplinan itu tidak diperlukan jadwal. Kami hanya langsung memberikan tindakan-tindakan langsung, tetapi secara prosedural, pemanggilan, setelah itu peringatan, setelah itu mungkin kalau memang belum ada hasil, kita ada sanksi-sanksi yang mendidik, yang bermuatan positif itu tadi, sehingga kita fleksibel saja. Tapi yang penting kedisiplinan yang kita harapkan di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Baik Bapak, selanjutnya di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus BIM etika? Sangat banyak sekali, terutama peran guru BK. Guru BK pastinya memiliki catatan-catatan khusus atau catatan tentang penilaian sikap peserta didik, itu bisa kita gunakan untuk media atau data untuk mengevaluasi seberapa pengaruh kedisiplinan yang sudah kita terapkan selama ini, serta kita istilahnya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan untuk mengevaluasi jalannya ketertiban atau kedisiplinan di sekolah ini, sehingga bisa mewujudkan sekolah yang berperan aktif dalam hal kedisiplinan. Ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Bahwasanya ketertiban itu sangatlah penting bagi setiap siswa yang ada di sekolah ini, karena itu adalah bekal mereka setelah lulus dari sini. Mereka mempunyai keterampilan minimal, sikapnya, perilakunya itu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga sekolah juga memiliki nilai-nilai di masyarakat tentunya dalam hal kedisiplinan siswanya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mungkin dari tadi kan kita membahas tentang BIM etika, jadi benar versus benar. Ya, tidak ada di situ, tidak ada yang salah. Semuanya hal yang baik-baik saja. Dari sekolahnya maupun dari muridnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.